Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, tadi pagi kita sudah mendengar firman Tuhan adanya perbedaan antara gereja Pentakosta dan gereja karismatik. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah gereja Pentakosta itu berdoa dalam bahasa roh adalah tanda mutlak. Sedang gereja karismatik adalah semua karunia-karunia itu sama bobotnya. Jadi tidak harus berdoa dalam bahasa roh. Sekarang kita akan melihat firman Tuhan secara historis, secara kontekstual, dan secara gramatikal. Nah, sekarang saudara-saudara, maka itu sore hari ini yang saya janjikan adalah pentingnya berdoa dalam bahasa roh. Ini sudah direkap? Oke. Pentingnya berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh itu adalah sangat penting. Mengapa? Sekarang kita akan lihat kisahnya dulu, historisnya dulu. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Ini bicara mengenai iman. Ya, jadi kalau saudara bicara soal iman, itu harus punya pengharapan. Lagu tadi yang terakhir itu adalah lagu orang yang tidak punya pengharapan. Jadi saya lihat yang nyanyi begitu sendu sekali gitu ya. Tapi mestinya anak Tuhan nggak boleh begitu. Kenapa? Kita akan lihat. Melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Melalui kita berdoa dalam bahasa roh. Itu akan terjadi yang seperti yang kita lihat ini. Ya. Jadi pentingnya berdoa dalam bahasa roh. Markus 11 ayat 22. Pagi-pagi, 20 dulu, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ini cuma iman, saudara. Ya. Kalau saudara punya iman, saudara bisa mengubah segala sesuatu. Jadi kalau kondisi saudara sekarang tidak baik, percayalah kepada Tuhan. Maka semua kondisi saudara akan berubah. Maka itu di ayat 21 dikatakan, maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya, kalau dia berkata kepada gunung-gunung pindah, gunung itu pun pindah. Kalau dia berkata kepada pohon ara, mulai sekarang kau tidak berbuah, maka dia akan mati. Ya, jadi saudara, memang lagu itu bagus, tetapi menggerakkan jiwa kita. Tetapi lagu itu mesti dipilih, apakah itu membangkitkan roh kita atau tidak. Kita lihat ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi saudara, kalau saudara percaya kepada Allah, semuanya pasti terjadi. Ya, tadi dikatakan, kenyataannya aku begini, ya aku cuma berharap saja. Ya, saudara jangan. Kalau saudara sakit, saudara harus berharap kepada Tuhan. Kalau saudara bangkrut, saudara harus percaya kepada Tuhan. Dari percaya itu timbul namanya iman. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi semua tergantung iman. Ya. Engkau percaya, maka itu jadilah menurut imanmu. Ya. Kalau saudara lihat lagu-lagu Pentakosta, itu tidak seperti lagu-lagu karismatik.
Kalau lagu-lagu Pentakosta itu begini. Percaya saja, semuanya pasti jadi, percaya saja. Jadi kalau kesembuhan itu imannya bangkit semua. Dan banyak orang yang menjadi sembuh. Ya, kalau tadi orang yang hopeless, saudara makin hopeless. Ya, itu bedanya Pentakosta sama karismatik. Ya, mari kita akan lihat ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saudara ini bilang? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi saudara kalau berharap keadaan saudara masih belum tidak memungkinkan, tetapi percaya saja. Ya saudara-saudara, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau saudara nggak bisa jalan, coba berjalan. Ya. Iman adalah percaya dan bertindak. Kalau saudara cuma percaya dan tidak bertindak, tidak akan terjadi sesuatu. Kalau saudara bangkrut, percayalah kepada Tuhan, bertindaklah seolah-olah saudara sudah tidak bangkrut. Amin. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Nah, ini yang penting. Apa saudara? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan dan bertindak, jangan percaya dan bertindak, tapi hati kita masih kotor. Hati kita harus bersih. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Jangan hitung kesalahan orang. Amin. Ya, saudara, ini ayat ini 24. Kita lihat lagi. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati. Baru dalam hati. Ya. Saudara, hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi saudara, kalau saudara lihat ini adalah di dalam itu kita sedang berbicara di Markus 11, ya, di dalam Markus 11 itu kalau saudara minta, percayalah telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu, tetapi jangan juga ada tidak mengampuni. Ini sebetulnya ayat bicara apa? Saudara-saudara, ini paralelnya, saudara-saudara, ada di dalam Lukas 11. Di dalam Lukas 11 ini, saudara-saudara, di sini dijelaskan lebih jelas. Ini minta apa? Itu minta semuanya. Tetapi ini lebih terfokus kepada Roh Kudus. Maka itu ketika kita membahas pentingnya berdoa dalam roh, maka saudara bisa melihat di dalam Lukas pasal 11 dikatakan begini. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan, itu Tuhan pasti beri kepada kita. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara minta itu Tuhan akan kasih. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anak-anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular? Gak mungkin Tuhan, saudara. Jadi percayalah telah menerima. Percayalah kepada Bapakmu di surga dan percayalah telah menerima. Tapi kok gak nerima-nerima, kenapa? Ada something wrong. Karena saudara masih ada dosa, tidak mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni orang lain, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari kita lihat saudara, ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking? Enggak mungkin.
Ini ayat paralelnya dengan Markus 11. Ayat 13. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, coba saudara katakan di sini, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Apalagi saudara minta Roh Kudus. Keren ya saudara-saudara. Mari saudara kita akan lihat lagi. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau engkau ingin saudara diperlakukan oleh Bapa seperti apa, perlakukanlah itu kepada musuhmu. Amin. Oke, saudara, sekarang kita lihat. Ini kita harus percaya. Dan bagaimana caranya kita meminta? Kita harus bersih. Minta apapun kepada Tuhan akan diberi. Apalagi saudara minta Roh Kudus. Kita sedang bicara mengenai berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus. Ya. Sekarang kita lihat. Bagaimana saudara supaya saudara bisa menerima Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara haus apa? Saudara perlu apa? Saudara pasti perlu semuanya. Tadi katakan tidak semua yang kau dapat. Saudara, firman Allah berkata kepada kita, segala sesuatu itu milik Tuhan. Karena kita adalah anggota tubuhnya, maka segala sesuatu itu juga milik Iya. Jangan saudara berharap-harap cemas, tetapi percaya telah menerima. Haleluya. Ya, saudara. Nah, jadi saudara perlu apa? Di antara segala keperluan kita tadi, saudara kita perlu Roh Kudus. Ya. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara, seperti yang dikatakan kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci? Kalau engkau meminta, percayalah telah menerima. Jadi, saudara-saudara, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba kita lihat berikutnya. Yang dimaksudkannya ialah rohnya besar, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau engkau haus Roh Kudus, percayalah engkau telah menerimanya, maka hal itu akan didapatkan. Juga mengenai hal-hal yang Ricky, juga dalam hal-hal yang lain-lain. Apalagi Roh Kudus. Ya, oke. Kita akan lihat Kisah 1 ayat 4 sampai dengan 5. Jadi, saudara, kita sedang membahas yang namanya Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Kita sedang berbicara kepada Roh Kudus. Semua milik Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima. Apalagi kalau engkau minta Roh Kudus. Lah, sekarang saudara-saudara di dalam Kisah 1:4-5. Coba kita akan lihat. Benarkah tanpa berdoa dalam roh, kita bisa mengeluarkan karunia-karunia yang lain? Ya, pertanyaannya, benarkah kita tanpa berdoa dalam roh, kita bisa menafsirkan bahasa roh? Kita bisa bernubuat, kita bisa mempunyai karunia membedakan roh, kita bisa mempunyai karunia pengetahuan, kita akan punya karunia iman, kita juga bisa punya karunia
iman, kita bisa punya karunia kesembuhan, kita bisa karunia mujizat. Saudara-saudara, berdoa dalam bahasa roh itu penting. Ya, itu penting. Mari kita akan lihat ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ketika itu Tuhan Yesus akan terangkat ke surga setelah bangkit. Ya, tapi sebelumnya dia menerima Roh Kudus dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kita harus perhatikan di sini. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Dia mau naik ke surga. Pesannya apa, saudara? Ini yang mesti kita lihat. Kenapa kok Tuhan Yesus pesan-pesan? Memang Tuhan Yesus mau ngasih apa? Ngasih rumah? Memang Tuhan Yesus mau ngasih mobil? Memang Tuhan Yesus mau kasih apa? Semua milik kita. Tetapi saudara, Roh Kudus juga dijanjikan. Tetapi itu adalah yang pokok, yang terpenting. Ya. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa itu, saudara? Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudara, dari awal sampai Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa janji Bapa adalah dia akan menerima Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tanda saudara itu dibaptis dengan Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa roh. Siapa yang belum berkata-kata dalam bahasa roh, minta maka engkau akan menerima. Cari maka engkau akan mendapat. Ketuk pintu maka pintu akan dibukakan. Tapi caranya harus dengan apa, Riki? Dengan yang kencang? Dengan iman. Kalau dengan meminta tadi seperti lagu kamu. Dengan iman. Jadi jangan saudara minta tanpa iman. Kalau saudara minta berharap-harap, tidak ada tindakannya, saudara nggak akan memperoleh apapun. Ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Caranya minta. Maka itu saudara ayat 8. Ini Roh Kudus dijanjikan. Janji Bapa itu apa? Janji Bapa itu adalah seperti ayat 8. Maka itu kalau saudara tidak jadi pemberani, lihat saudara berdoa dalam roh enggak? Kalau saudara bukan jadi orang pemberani, lihat saudara pasti enggak berdoa dalam roh. Tetapi kalau saudara berdoa dalam roh, engkau akan mempunyai kuasa di dalam hidupku. Ya, ayat ke-8. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima, apa saudara? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, saudara-saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa janji Bapa, saudara, semua milik kita. Tetapi yang terutama adalah Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara itu nggak berani menginjil, kalau saudara tidak berani memberitakan kabar baik bahwa di dalam Yesus ada semuanya. Nah, itu artinya saudara belum menerima Roh Kudus dalam arti baptisan Roh Kudus. Ya, ini mesti jelas sekali. Ya, matanya dibuka ya, Novi. Diganjel sedikit. Oke, mari kita lihat ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Coba saudara, matanya dipelototin. Depan itu dipelototin. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lah, kalau orang sudah penuh Roh Kudus, lalu mereka mulai, apa saudara? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Maksudnya adalah bahasa
yang tidak dikenal oleh orang yang mengucapkannya, tetapi dikenal oleh orang lain yang mengerti bahasanya. Jadi bahasa roh itu di dalam kasus hari Pentakosta itu, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa roh, dia nggak ngerti maksudnya. Tetapi orang yang lain-lain, ya saudara, dari bangsa lain, orang yang bangsa Yahudi yang merantau, saudara-saudara, mereka ngerti. Oh, itu bahasa saya. Oh, bahasa saya itu. Dan mereka memuliakan Allah. Ya, oke. Mari kita lihat sekarang mengenai Yohanes 14 ayat 15 dan 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ya kan? Apalagi kalau saudara sudah terima Roh Kudus. Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti nurut. Ya, kalau saudara dengar hati nuranimu berbicara, jangan ditolak-tolak. Itu namanya nggak mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang terjadi kalau kita nuruti perintah Tuhan, saudara-saudara? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan, nuruti Tuhan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia akan memberikan penolong. Ya, Ricky matanya ke depan, ya. Jangan nunduk. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau saudara dari rumah ke rumah, saudara disertai oleh Roh Kudus. Jadi saudara adalah orang yang pede. Bukan pede percaya diri, percaya kepada Allah yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Disebut penolong yang lain. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Oke, betul. Kita ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus tadi disebut roh kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau saudara dan saya bergantung kepada Roh Kudus, tetapi hidup saudara tidak benar, artinya saudara kurang rajin berdoa dalam bahasa roh. Mungkin saudara berdoa dalam roh, bahasa roh, tetapi saudara berbuat dosa, tidak nurut Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menjanjikan janjinya, janji Bapa kepada kita, supaya kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang kita terima itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Siapa yang tahu Roh Kudus? Nggak ada yang orang tahu. Tetapi bagi kita yang menerimanya, kita sadar betul dia menyertai kita. Tetapi kamu mengenal dia. Saya kenal ada Roh Kudus yang tinggal dalam saya. Demikian juga saudara. Kalau saudara minta, percaya telah menerima, maka saudara akan menerimanya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus tidak sekedar menyertai, tetapi Dia tinggal di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi, inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka itu saudara, pentingnya saudara berdoa dalam bahasa apa, Riki? Nah, bahasa roh. Supaya saudara jadi pemberani. Aku pahlawan Kristus. Terus? Sos panglimaku. Terus? Han di pihak kita. Terus? Siapakah lawan kita? Enggak jadi penakut, tapi menjadi pemberani. Ya, saudara lihat, kalau saudara betul-betul saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara minta dan saudara menerima Roh Kudus, saudara berdoa dalam bahasa roh, apa yang terjadi? Saudara akan menjadi pemberani. Bukan pemberani karena nekat, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus yang di dalam. Saudara menjadi seorang pemberani. Karena bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sekarang
Kita akan lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 26, tetapi penghibur, ya, Roh Kudus itu penolong yang lain, roh kebenaran, tetapi Roh Kudus juga disebut. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Stop, mengajar. Saudara nggak jadi bego, kita nggak jadi goblok. Saudara-saudara, hikmat Tuhan itu akan keluar dari roh kita. Dan kita bisa, saudara-saudara, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hebat banget. Saudara dan saya menjadi hebat banget. Karena Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan dia akan mengingatkan kepada kita akan semua yang telah dikatakannya. Yang telah kukatakan kepadamu. Kita pasti firman Tuhan. Kita ini manusia kan pelupa. Ada orang yang ingatannya tajam. Ada yang orang enggak. Tapi kalau saudara rajin berdoa dalam bahasa roh. Saudara menghargai Roh Kudus yang tinggal di dalammu. Roh Kudus yang menyertai engkau. Dia itu akan mengajar kita. Jadi kalau saudara, misalnya saudara ketemu sama teman yang lain, rajinlah berdoa dalam roh. Pasti Roh Kudus itu akan mengingatkan kita mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bukan bigu-bigu amat, saudara. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Orang begini diapain ya? Orang begitu diapainnya? Ya. Saudara akan dapat hikmat dari Tuhan. Wah, orang begini hopeless saya, putus asa. Enggak, saudara-saudara. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita bisa mengajar segala sesuatu. Dan kita akan diingatkan oleh Roh Kudus akan semua yang dikatakan oleh Roh Kudus Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita akan lihat lagi. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Ini kelanjutannya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, keren kan saudara? Saya masih ingat ceritanya dulu di sini ada seorang programmer saudara. Namanya Om Puji. Dia dulu, saudara, dia harus presentasi di dalam sebuah perusahaan government, pemerintah. Kelihatannya Gatot ikut ya dulu ya. Ini Gatot saksi hidup. Ya, saudara-saudara. Om Puji itu kayak yang namanya kalau perusahaan besar itu yang ahli-ahli IT kan banyak, saudara-saudara. Dia begitu dia menghadapi mereka. Mereka pada bertanya. Dia udah nggak ngerti apa-apa, ya. Ya, saudara-saudara. Kemudian apa, saudara? Dia berdoa dalam bahasa roh. Dia minta Tuhan, Roh Kudus. Dia terus berdoa dalam roh. Ya kalau berdoa dalam roh, jangan ada orang lain, saudara berdoa dalam roh. Saudara berdoa dalam roh, dalam hati, kemudian tercetus kata-kata. Begini Pak, menurut ceritanya Om Puji waktu itu, dia tahu semua yang harus dijawabkan kepada mereka, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya akan, tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya akan dikatakannya. Dan ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tadi lagunya, sungguh ku tak mengerti. Saudara harus tahu, saudara. Itu siapa? Namanya anaknya siapa? Tante Syulin siapa? Robert. Robert itu saksi hidup. Di perusahaan kami itu semua kasus-kasus, masalah-masalah itu datanya hilang ya. Nah, ya kan? Saya udah tahu itu, saudara. Siapa yang memberitahu? Roh Kudus.
Jadi apa yang saya buat? Saya rekrut karyawan. Ini karyawan ini nggak bener ini. Saya rekrut, saudara. Kemudian dibuatlah kronologis. Tapi oleh satu dan lain hal, dia resign. Kemudian saudara, saya minta. Kemudian orang klaim mobil saudara. Saya minta supaya dia membuat data-data. Dan data-data itu saudara, ternyata itu nggak dikerjakan karena bukti-buktinya hilang. Ya. Jadi saudara, apa yang dikatakan nyanyian tadi nggak benar. Ya. Yang benar adalah tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, nggak kesasar-sasar. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Tuhan Yesus, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita ini nggak kayak orang bute. Ya, tahu bute saudara? Buta, ya kan? Kenapa kita buta? Karena saudara tidak menghormati Roh Kudus. Kalau saudara menghormati Roh Kudus, saudara akan tahu apa-apa yang akan datang. Tetapi kalau saudara tidak menghormati Roh Kudus, saudara semua itu adalah tiba-tiba. Ya. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang ada pada Tuhan Yesus diomong sama Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita. Jangan lupa berdoa dalam bahasa roh. Ya. Kalau saudara tidak rajin berdoa dalam roh, saudara tidak menghormati Roh Kudus, apa yang terjadi? Semua akan datang dengan tiba-tiba. Ya, oke. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab Ia, Roh Kudus, memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripada Tuhan Yesus. Mari kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat saudara. Kalau orang menerima Roh Kudus itu seperti apa? Ya. Saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai engkau memperoleh janji Bapa. Dan janji Bapa itu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana sikap murid-muridnya terhadap orang-orang yang belum berdoa dalam bahasa roh. Nah, sikap ini berlawanan dengan pendapat daripada gereja karismatik. Apa yang dikatakan? Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sudah bertobat ya? Ini rasul-rasul di Yerusalem. Ayo tengok tanah Samaria yang sudah bertobat itu. Oke. Ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa, Petrus dan Yohanes, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Tandanya apa? Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas semua orang di antara mereka. Belum turun. Loh kok tahu belum turun? Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan cuma terima Yesus, tetapi saudara harus terima baptisan Roh Kudus. Supaya saudara punya kuasa. Supaya saudara menjadi pemberani. Memberitakan kabar baik kepada orang lain. Nggak loyo. Ayat 17. Nah ini tak kasih panah 2. Ya. 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, maka itu ketika Sahata di sini belum berdoa dalam bahasa roh, saya nasihati terus. Ketika saya nasihati tetap bilang no. Saudara-saudara, kemudian dia mempersembahkan kepalanya kepada truk.
Tahu saudara, dia pikir sadar, oh aku ini udah di surga ya, katanya begitu ya. Kata Sahata, ini bukan kata saya ya. Jadi saudara, kita harus berusaha. Orang-orang sekomselnya harus berusaha, harus menumpangkan tangan atas mereka supaya mereka berdoa dalam bahasa roh. Ayat 18. Ketika Simon melihat, lah Simon melihat apa? Enggak dijelaskan di sini. Tapi yang jelas Simon si tukang sihir yang sudah bertobat itu, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya dan ia menawarkan uang kepada mereka. Dipikirnya Roh Kudus bisa dibeli, ya, saudara. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah itu juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Belakangnya Petrus bilang, enyahlah ya uangmu itu dan segala keinginanmu itu ya, supaya Tuhan tidak menghukum. Jadi saudara, kalau saudara lihat di sini, ini masih misterius. Misteriusnya apa? Kemudian ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat, yang dilihat apa? Pasti dia melihat seperti hari Pentakosta. Semua berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini asumsi saya. Ya, saudara jangan percaya sama asumsi. Harus semuanya terlihat jelas. Mari kita akan lihat. Kemudian kita akan lihat kisah 10 ayat 44 sampai 46. Petrus dan Kornelius. Ketika Petrus ke rumah Kornelius. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian. Petrus lagi ngomong, saudara. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah semua orang yang mendengarkan pemberitaan Injil itu, kabar baik Yesus telah mati untuk mengampuni, untuk membenarkan kita, dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup benar ya. Saudara-saudara, turunlah Roh Kudus ke atas semua itu. Memang apanya kok bisa tahu turun? Ini adalah tanda tanya. Nah, saya kasih panah 2:45. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat, apa yang dilihat? Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Melihat apa yang dilihat. Ya, maka itu saudara dan saya harus lihat ayat 45. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Hehehe. Jelas ya saudara? Apa saudara? Bahasa roh. Saudara-saudara, rasul-rasul di Yerusalem, dia harus, Petrus, saudara-saudara, ketika dia mendengar Kornelius ini memang dia adalah orang Romawi, saudara-saudara. Ketika itu memang secara otomatis tanpa tumpang tangan, ya. Tetapi kalau saudara lihat di Samaria itu dengan tumpang tangan. Kalau ini tidak tumpang tangan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, saya nggak kutip selanjutnya. Jadi saudara-saudara, orang itu harus tahu mula Tuhan berbicara. Tunggulah di Yerusalem sampai aku sampai engkau menerima janji Bapa. Janji Bapa apa saudara? Menerima Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Memuliakan Allah dan berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Jadi saudara yang kurang paham, saya jelaskan sekarang. Mestinya orang-orang lama udah paham. Ya, oke. Sekarang Paulus di Efesus. Ini saudara-saudara, Paulus sedang di kota Efesus memuridkan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberikan diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Sebab mereka baru dibaptis dengan baptisan Yohanes. Sekarang mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus dan dia harus ditenggelamkan dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Setelah dibaptis kok belum berdoa dalam bahasa roh. Maka Paulus berinisiatif. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Lah, buktinya apa? Apa yang mereka lihat? Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi berdoa dalam bahasa roh itu penting. Supaya iman saudara bukan iman kapal selam. Ya kan? Ya, saudara mau nyanyi apa aja ya nggak apa-apa. Tetapi saudara harus tahu firman. Ya. Firman Tuhan itulah yang harus dinyanyikan. Maksudnya jangan menyimpang dari firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Ya, waktu saya sudah sempit tapi nggak apa-apa. Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Bahkan tinggal di dalam kita, mengajar kita, memimpin kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara-saudara, engkau menjadi manusia yang lain. Amin. Mari kita lihat ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Diajarin saudara. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin ini ada ayat yang berulang saudara. Sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Roma 8 ayat 26 dan 27. Ini dampak orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, ini kita akan lihat pentingnya saudara berdoa dalam roh. Pentingnya. Ya. Demikian juga kamu, Roh Kudus, juga roh, maksudnya Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Saat ku lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kan suka kita nggak ngerti saudara. Saking masalah kita banyak, kita nggak ngerti. Apa masalah kita yang sebenarnya? Kok tahu-tahu lemes, lunglai, begitu ya saudara. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Coba lihat. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pentingnya saudara berdoa dalam roh. Ketika saudara berdoa dalam roh, kita nggak ngerti apa yang harus kita doakan. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita juga tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kan banyak masalah yang persoalan yang lampau-lampau. Ya, saya ini kan akhirnya saya itu mau dipidanakan saudara sama pemborong, ya kan? Mengapa demikian? Saya sudah minta sama orang legal saya. Mana setiap hari? Mana Iren? Saya akan minta setiap hari kan sama dia. Dia nggak nongol-nongol saudara. Buat kronologisnya, berikan itu kepada ini yang sedang menyusun kronologisnya. Mana buktinya? Mana buktinya nggak pernah keluar, saudara. Tahu-tahu saya dituntut. Ya, yang pertama-tama Yosua yang dituntut. Ya, kemudian tuntutannya itu salah sambung katanya. Jadi yang dituntut saya. Saudara-saudara, kalau kita
dekat dengan Allah, kalau kita rajin berdoa dalam roh, saudara, semuanya itu kelihatan. Walaupun belum terlihat, walaupun kejadiannya masa lalu, tetapi yang sekarang dan akan datang kita tahu. Ya. Jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran. Jangan segala sesuatu tiba dan datang dengan tiba-tiba. Tetapi saudara harus tahu apa yang di belakang, yang sedang, dan yang akan terjadi. Gimana caranya? Saudara harus berdoa dalam roh, supaya saudara mengerti Tuhan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Amin. Ya, kalau saya mau cerita, banyak cerita saudara. Tapi kan ini saya mau ceritanya mengenai berdoa dalam bahasa roh. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya kalau kita berdoa nggak pakai akal. Kalau saudara berdoa pakai akal berarti saudara mengerti apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Saudara kalau berdoa, berdoalah dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang mengambil alih persoalan kita. Roh Kudus yang memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dialah yang mengajar kita. Jadi ini bukan omdong saudara. Jadi begitu saudara. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Roh Kudus berdoa. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kita. Akal kita tidak tahu. Saudara-saudara, roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang tidak kita ketahui. Tetapi ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Roh Kudus berdoa kepada Bapa. Bapa yang mengerti hati nurani kita. Dan Bapa yang menyetujui Roh Kudus untuk berdoa kepada Bapa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orangku kudus. Jadi Roh Kudus itu menyelidiki hati nurani kita. Sesuai dengan kehendak Allah dia berdoa. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, itu doanya Roh Kudus untuk kita yang sudah di-ACC oleh Bapak. Keren kan? Kan suka kita minta, tapi kita mintanya salah. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, minta saudara itu ada permintaan yang di-ACC sama Bapak. Permintaannya Roh Kudus yang di-ACC oleh Bapak. Mari kita lihat lagi. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat Roma 8 ayat ini seharusnya 26, 27. Tapi di sini 28, 29 ini memperjelas. Mari kita lihat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Keren. Bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara-saudara, Roh Kudus itu yang membantu si saudara untuk berdoa. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ya saudara nggak dibantu untuk berdoa. Jadi pentingnya saudara mengasihi Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Dan saudara dengan demikian, ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu memimpin kita untuk berdoa kepada Bapa, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya tentu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, maka itu Roh Kudus akan membantu saudara. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kakak sulung kita Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak yang kemudian. Karena Roh Kudus di dalam kita menolong kita. Ya, haleluya. Sekarang saya akan masuk lebih dalam. Tadi baru Roh Kudus. Dan sekarang mengenai berdoa dalam bahasa roh.
1 Korintus 14 ayat kedua. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, itu berkata-kata kepada Allah. Jadi sinkron banget ya saudara dengan Roma pasal 8 ayat 26, 27, 28. Sinkron. Sinkron kan? Saudara sudah mendengar sinkron enggak ini? Ya. Roh Kudus tadi berdoa untuk kita. Sekarang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu saudara, pikirannya nggak ikut. Karena pikirannya nggak ngerti apa yang sudah dan sedang dan yang akan terjadi. Tetapi orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh di sini, sebab tak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh juga nggak ngerti maksudnya apa. Cuma ia nurut, haleluya. Jadi anak Tuhan itu tugasnya apa saudara? Nurut. Kalau kamu jadi anak Tuhan gak mau nurut ya orang berkata-kata dalam bahasa roh pasti berkata-kata dengan bahasa akal. Walaupun kelihatannya bermazmur, Tuhan engkau baik. Karena berkatnya abahnya. Tuhan engkau penyembuhku. Karena engkau disembuhkan. Oh haleluya, engkau luar biasa. Karena Tuhan luar biasa. Coba. Kalau sementara engkau mengalami keadaan yang tidak baik, apakah engkau bisa memuji itu? Saudara bisa. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau mengasihi Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, engkau bisa berkata dengan sebaliknya. Bukan korban pujian, bukan korban penyembahan lagi. Saudara, bukan korban syukur lagi. Tetapi itu dari dalam roh yang mendorong kita untuk mengucap syukur. Karena kita tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara-saudara, itulah yang saya katakan, kenapa kita kayak kapal selam? Kapan tenggelam? Kapan lagi? Di atas laut, di atas air. Tenggelam lagi, di atas air. Kayak kapal selam. Kenapa saudara? Karena saudara tidak rajin berdoa dalam bahasa roh. Ayat 4 menjelaskan. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, itu saudara membangun diri saudara sendiri. Tetapi siapa yang berdoa membuat ia membangun semua. Itu hal yang lain yang saya tidak bicarakan. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Saya nggak bicarakan nubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, bahasa roh itu kecil artinya. Kalau untuk diri sendiri besar artinya. Karena kita sedang mengikuti Roh Kudus. Tetapi untuk jemaat itu kecil. Maka itu saudara, kalau saudara berkata-kata dalam bahasa roh harus ditafsirkan. Kalau saudara tidak tafsirkan, maka saudara akan dianggap gila oleh orang yang datang. Ya. Jadi jangan saudara juga hantam dengan bahasa akal terus, tetapi tidak bersumber dari bahasa roh. Bahasa roh, tapi tafsirkan juga. Supaya engkau tidak dianggap gila ya. Ya. Kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Untuk diri sendiri itu sangat penting. Tetapi untuk jemaat harus ditafsirkan. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya. Apa dampaknya kalau saudara nggak berdoa dalam bahasa roh. Tetapi saudara bermazmur. Ya, saudara nubuat. Nah, belum tentu itu nubuat dari Tuhan atau tidak. Ya. Belum tentu saudara. Itu belum tentu. Ya. Maka itu pastikan saudara berdoa dalam roh. Sampai hadirat Allah itu terasa dalam sekujur tubuhmu. Nah, baru setelah ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan,
Ya, saudara-saudara, baru saudara tafsirkan. Tapi kalau saudara belum menyapai ketenangan, saudara-saudara, jangan saudara menafsirkannya. Ya, karena apa? Itu bisa dari akal sendiri. Ya. Kita akan lihat ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, itu roh saudara yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi harus berdoa dalam bahasa roh. Yang berdoa itu adalah roh saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan akal. Ya. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Nah ini untuk worship leader. Ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi bahasa roh dulu, baru ditafsirkan. Bahasa roh dulu harus ditafsirkan. Ya, saudara-saudara. Inilah ketentuan Alkitab. Mari kita lihat ayat 16. Sebab jika aku mengucap syukur dengan rohku saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat berkata amin? Atas pengucapan syukurku, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi kalau saudara hantam terus dengan bahasa roh, semua orang pusing. Saya selama 5 tahun minta baptisan Roh Kudus. Dari tahun ke tahun. Saudara, doa 10 hari dari tahun ke tahun. Saya nggak pernah dapat. Saudara-saudara, justru kalau ada orang yang berdoa dalam bahasa roh, saya menjadi orang asing bagi dia. Aduh, jadi nggak betah. Ya. Berdoa dalam bahasa roh harus ditafsirkan. Ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Kalau sudah berdoa dalam bahasa roh, ucapan syukurmu itu baik, benar, indah banget, tapi orang lain tidak dibangun. Tapi jangan juga saudara pakai bahasa akal, tidak didasari dengan bahasa roh. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Jadi saudara usahakan berdoa dalam bahasa roh. Jangan kalah sama Pak? Apa Bel? Pak? Apa? Ricky. Hah? Apa Rik? Jangan kalah sama Rasul Paulus. Ya kan? Ya kan? Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata. Iya, kepencet ya. Hang up ini. Pes. Ngambek pes. Jadi kalau semua jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, itu yang saya bilang, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya. Ini sudah amin kelihatannya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Pentingnya berdoa.